سلمك يا سيدي يا رسول الله. doakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada teladan kita Rasulullah SAW, keluarga, para sahabat, dan para pengikut setia beliau ila yaumil qiyamah. Masih kita melanjutkan, yaitu manfaat daripada beristiazah ketika hendak membaca Al-Quran. Yang keenam, ya, Allah telah mengabarkan bahwa Dia tidak mengutus seorang rasul dan nabi pun melainkan apabila ia berangan-angan atau disebut tamanna, maka syaitan akan mencampuri dalam apa yang diangan-angankan. Jadi panjang angan-angan. Nah, itu yang membuat kita lalai, ya. Bahkan disebutkan, ya, bahwa syaitan itu mencuri, ya, dari umur kita. Apa yang dicurinya, ya, yaitu adalah angan-angan, ya. Apa angan-angan kita itu, ya?
Salah satunya adalah angan-angan kita itu bahwa umur kita ini masih panjang, ya. Sehingga kita menunda-nunda amal soleh, ya. Ya. Kan saya masih muda, ya. Saya masih sehat, ya. Oleh karena itu, ya, diangan-angankan supaya, ya, dipuas-puasin, ya. Padahal kematian itu, ya, tidak harus tua, ya. Muda pun bisa mati, ya. Terjadi orang yang merawat orang tuanya yang sudah lanjut, ya, sakit-sakitan, ya, terjadi. Ternyata yang merawatnya yang duluan meninggal, anaknya. Ada yang seperti itu. Semestinya kan yang lebih tua dan juga sakit itu yang duluan meninggal. Akan tetapi ini yang sehat masih muda ternyata duluan meninggal. Jadi tidak harus tua kalau mau mati, yang muda pun mati, ya. Bahkan yang kelihatan sakit, ya, tidak mati, yang kelihatan sehat mati. Nah, itu termasuk, ya, syaitan mencuri umur kita, yaitu dengan membisikkan atau menipu daya kita dengan angan-angan, ya. Itu hati-hati. Semestinya kita tidak menunda amal soleh, segera. Wasari'u, Ali Imran, wasari'u ila magfiratim mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kepada Tuhanmu, ya, kepada ampunan Tuhanmu dan surga, ya. Jadi yang diperintahkan adalah bersegera, ya, bertaubat. Bertaubat itu dalam bentuk amal soleh, ya. Bertaubat itu bukan hanya sekedar kita meninggalkan dosa, ya, atau berhenti dari dosa, akan tetapi adalah menggantinya dengan amal soleh, ya. Saya berhenti misalnya mabuk-mabukan, ya. Saya berhenti judi misalnya, tapi tidak sholat. Berhenti judinya, berhenti mabuknya, tapi tidak sholat. Masih meninggalkan kewajiban. Jadi bersegera, ibaratnya itu mengganti atau menambal, ya, dosa-dosa itu dengan kebaikan, menggantinya. Apabila ia membaca dalam baca Al-Quran, maka syaitan mempengaruhi bacaannya. Sebagaimana ucapan seorang syair tentang Utsman, ya, ia membaca kitabullah pada permulaan malam,
dan akhir malam. Ia pun menjumpai takdir kematian. Ya. Jadi afdalnya membaca Al-Quran itu adalah di malam hari. Ya. Karena ada hadis, ya, Al-Quran itu, ya, minta izin kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dengan alasan, ya, Quran ini memberikan hujah, ya, alasan di hadapan Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan kepada orang yang membacanya kelak, ya, dengan alasan bahwa orang yang baca Al-Quran ini dia menahan dari tidur, ya. Menahan dari tidur artinya bisa saja menunda tidurnya, ya, atau mengurangi, ya, waktu tidurnya, ya, di ujung-ujung atau akhir malam. Maka kata Al-Quran, izinkan aku memberikan syafaat. Maka dengan dalil hadis ini, maka membaca Al-Quran yang utama itu adalah di waktu malam. Maka Allah pun, ya, berkenan mengizinkan Al-Quran untuk memberikan syafaat. Ya. Bahkan menurut pendapat ulama, masalah syafaat ini yang paling utama itu adalah syafaatnya Al-Quran. Ya. Kan di kalangan umum ini, ya, yang diharapkan itu adalah syafaatnya Rasulullah SAW. Ya. Tapi yang tampil yang paling utama yang memberikan syafaat itu adalah Al-Quran. Kalau sudah Al-Quran tampil, ya, barangkali yang lain sudah terwakili. Ya. Makanya marilah kita bangun kedekatan kita dengan Al-Quran. Jadi bayangkan, ya, syaitan itu tidak pernah libur, ya, tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti, ya, tidak pernah kehilangan, ya, cara untuk menyesatkan kita. Ya. Dia hadir hampir di setiap atau seluruh ibadah kita, ya, terutama, ya, dalam membaca Al-Quran. Maka disinilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar Dia tidak, ya, membisikkan, ya, angan-angan itu kepada kita. Apabila demikian yang diperbuat syaitan terhadap para rasul, maka bagaimana terhadap kita yang merupakan orang biasa? Ya. Di sini letak keadilannya, ya, bahwa para rasul pun, ya, syaitan berupaya, ya, ya, untuk, ya, melancarkan, yaitu tipu dayanya, apalagi kita. Oleh karenanya kadangkala seorang yang membaca Al-Quran salah pada bacaannya. Nah, jadi itu tingkat ketelitian, ya, kecermatan di dalam membaca Al-Quran.
bahwa kesalahan itu ya, tidak terlepas daripada tipu daya tadi syaitan. Ternyata di situ ada, ya. Atau bacaannya saling bercampur, ya. Nah, ini bisa terjadi. Syaitan terus mengganggu bacaannya, ya. Mungkin lupa, ya. Kalau dalam sholat itu mudah sekali, ya, lupa, ya. Bahkan sulit untuk mengingat kalau sudah lupa. Baik di dalam kita membaca Al-Quran di luar sholat maupun di dalam sholat, ya. Syaitan tetap, ya, berupaya melancarkan tipu dayanya. Sehingga lisannya keliru dalam membaca. Sering sekali itu, ya. Walaupun kita hafal, ya, sering sekali salah, ya. Bahkan ayat itu hafal, begitu tergelincir, meleset, dari awal tuh susah, langsung blank, ya, langsung blank. Misalnya di pangkal ayat, ya, kita misalnya allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Di shalah ini meleset, kita memulainya itu allazi itu udah blank, ya, lupa. Nah, itu syaitan ternyata, ya. Bahkan dalam riwayat orang yang hafiz Quran pun, ya, ada riwayat sama-sama, kalau ibaratnya tuh, ya, ahlinya lah. Bahkan dia lupa dalam membaca surah Al-Fatihah di dalam salat itu bisa terjadi. Bayangkan orang yang ahli, ya, dalam bidang Al-Quran, hafal Al-Quran, itu bisa salah dia dalam lupa, ya, keliru dalam membaca surah Al-Fatihah. Padahal ayat yang paling mudah, ya, yang paling sering dibaca. Ada saya baca itu, ya. Bahkan dua tokoh ini, ya, ketika bergantian jadi imam sholat, yang satunya sama walaupun ayatnya beda. Sehingga apabila seorang membaca Al-Quran dan ia belum bisa menghilangkan salah satu dari semuanya tadi, ya, maka yang harus dilakukan adalah memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan ketika membaca Al-Quran. Jadi tetap, ya, di awal kita membaca, ya, misalnya diganggu, ya, kita lakukan adalah minta perlindungan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketujuh nih. Sesungguhnya syaitan paling semangat untuk menggoda seseorang apabila ia sedang berkehendak untuk melakukan kebaikan. Ini bisa kita rasakan, ya. Kita bisa rasakan.
kita sulit untuk istiqomah, itu salah satunya. Ya. Maka ada saatnya kita putur. Ya. Setelah kita bersemangat, punya girah ya dalam beribadah, ada saatnya kita lemah semangat kita. Dan itu adalah ternyata syaitan, ya. Pengaruh syaitan, ya. Karena dia bersemangat untuk menggoda tadi. Barangkali bisa mengalahkan semangat kita, ya. Kita bersemangat berbuat baik, syaitan itu lebih tinggi lagi semangatnya, ya, untuk menggoda kita. Dan ini kita muhasabah saja ya, kita merasakannya, ya. Ada saatnya kita malas, ya, luar biasa. Misalnya sholat jamaah, baca Quran, atau amal-amal ya sunnah, nawafil, ya. Dan ternyata di situ syaitan yang bersemangat. Jadi ini berkehendak ya, berkehendak untuk melakukan kebaikan atau sedang mengerjakannya. Ya. Bisa saja kita urung dalam melaksanakan kebaikan. Ya, kalau misalnya kita mampu, ya. Nah, di saat kita berbuat itu, melakukannya, ya, syaitan itu bersemangat menggoda. Saat itulah syaitan betul-betul berusaha menghentikannya. Makanya syaitan ini sebenarnya adalah musuh yang nyata. Ya. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya dia syaitan itu lakum bagi kalian adalah mubin, musuh. Aduwwum mubin adalah musuh yang nyata. Yang beratnya ini syaitan melihat kita tidak melihat syaitan. Akan tetapi kita hanya tahu ya, sifat-sifat syaitan. Salah satunya seperti ini. Ya, dia menggoda kita. Ada angan-angan. Ya. Segera kita menyadari ya bahwa syaitan ini lagi menggoda kita. Saat itulah syaitan betul-betul berusaha untuk menghentikannya. Dalam hadis sahih dari Nabi SAW, semalam syaitan meludahiku, ya. Dia menginginkan agar aku memutuskan salatku. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang diludahi? Nabi itu diludahi oleh syaitan supaya memutuskan salat. Jadi kalau tidak kuat ya. Dalam hal ini adalah niat kita. Saya mengalami ya, yang kalau sholat malam ini kalau memang nggak ada pertolongan Allah memang berat ya, berat kita untuk berdiri ya, bangun berdiri untuk sholat malam. Saya pernah mengalami itu, terbangun ya.
tapi tidak juga sholat. Ya. Akhirnya berkecamuk ini pikiran. Ya. Saya menganggap atau memandang itu dalam pertolongan Allah saja. Ya. Saya betul-betul dalam posisi yang lemah, tidak mampu untuk bangun berdiri, ngambil air wudhu dan berdiri untuk sholat. Terkadang kapan lagi waktunya ini tidak bisa diulang ini waktu ini. Kalau saya lewatkan saja bangun, ya. Saya berpikir kalau saya bangun ini Allah membangunkan saya supaya saya sholat. Tapi di situ rupanya betul ini apa yang ditulis di sini itu betul. Ya. Ketika kita ingin berbuat baik itu dihalangi, belum lagi kita. Ya. Jadi semalam setan meludahiku, ini pengakuan Nabi sendiri mengaku. Dia menginginkan aku agar memutuskan sholatku. Ya. Dan apabila amal itu lebih bermanfaat dan lebih dicintai Allah, maka perlawanan syaitan akan semakin besar. Berarti ini betul-betul perang kita, ya, dengan syaitan, musuh yang betul-betul, ya, musuh bebuyutan, musuh abadi. Ya. Ya, barangkali sampai di sini ya. Ya, silahkan kalau ada waktu. Berapa tuh? 37 78. Ya, sekitar 10 menit lah. Tidak ada. Cukup jelas ya tentang musuh kita ini. Hati-hati kita ya. Ya, kita yang hadir di sini, ya, alhamdulillah. Ya. Bagaimana tipu daya syaitan itu? Ya. Ya. Nah, itu termasuk ya tipu daya syaitan, ya. Ya. Sebenarnya dalam sebuah hadis kan ditanya oleh sahabat, ya, fa'ayul mu'mina aqyas, ya. Mukmin yang manakah yang paling cerdas? Ya. Maka dijawab oleh Nabi, qala, ya. Ya. Aktsaruhum lil mauti aktsaruhum lil mauti, ya. Ya. Artinya orang yang paling banyak, ya, mengingat kematian, ya. Wa ahsanuhum, ya, dan paling banyak lima ba'da hustidadan, yaitu paling banyak persiapannya, bekalnya, ya, untuk kehidupan setelah kematian. Ya. Nah, itu yang paling cerdas. Jadi semestinya mengingat mati ini adalah supaya kita tidak menunda-nunda waktu, ya, betul-betul memaksimalkan, ya, di sisa-sisa usia kita. Begitu semestinya. Kita lebih banyak fokus ke akhirat, ya, ketimbang dunia. Ya. Betul-betul kita memahami hakikat daripada kehidupan dunia. Bahwa kehidupan dunia ini, ya, garis finishnya adalah kematian. Ya.
Dan garis finish akhirat adalah ada di dua tempat. Nah ini sederhananya begitu ya. Kita ini berakhir, garis finish kita adalah kematian. Harta kita tinggalkan, dunia kita tinggal dengan segala kesenangan ya. Dan kelezatan dunia akan berpisah. Dan perjalanan terakhir kita di akhirat adalah terhenti pada dua tempat, yaitu surga dan di neraka. Di manakah kita terhenti? Ya. Tidak ada seorang pun yang tahu, ya. Kecuali ya, beberapa sahabat yang dijamin masuk surga, kayak Thalha bin Ubaidillah, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, ya. Ammar bin Yasir, ya. Dan beberapa orang yang dijamin oleh Nabi masuk surga. Kalau kita tidak ada jaminan. Makanya sebenarnya orang yang menyadari bahwa umurnya sudah lanjut, dia tidak bersegera, ini adalah dia memang hatinya sudah tertutup, ya, tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Terkunci mati hatinya. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup atas hati, wala sam'ihim, dan pendengaran, ya. Wala absarihim, dan penglihatan mereka, ya. Ya. Sehingga gimana pun nasihat itu tidak bermanfaat, ya, bagi orang yang hatinya telah mati. Makanya untuk menghidupkan mati ini, ya, adalah dengan ilmu. Makanya ada ungkapan ulama, sebagaimana bumi yang kering itu bisa subur dengan hujan, begitu juga dengan hati yang ilmu itu adalah menghidupkan hati yang mati. Begitu ya. Padahal di akhir umur inilah yang menentukan, ya. Innamal a'malu bi khawatimiha, kata Nabi. Sesungguhnya ya, amal di akhir umur itulah yang menjadi penentu seseorang, baik buruknya seseorang. Kalau dia beramal baik di akhir umurnya, maka dia akan husnul khatimah. Kalau akhir umurnya diisi dengan keburukan, maka dia su'ul khatimah. Bahkan kata Fudail bin Iyad, kalau engkau ya berbuat baik di akhir umurmu, maka Allah akan mengampuni dosamu yang telah lalu. Dan apabila kau ya mengisi umurmu dengan keburukan, maka dosamu tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hatilah, jagalah di akhir umur kita ini, ya. Makanya sekecil apapun ya peluang dalam beramal itu secepatnya, ya. Jangan menunda-nunda, walaupun sekecil. Senyum saja, ya. Ya. Atau hanya bersedekah dengan sebutir kurma, ya. Itu akan, karena kita tidak tahu amal yang mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.